Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Rabu ini di pertengahan minggu. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat Matius pasal yang ke-9, masih dari perikop yang sama dengan yang kita baca kemarin. Kita akan melihat ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya akan baca bagi setiap kita. Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara, kemarin kita merenungkan ayat yang kedua, kita melihat ayat yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, dan perkataan itu membuat orang-orang Farisi yang ada di sekeliling mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus menghujat Allah, karena mereka tidak mengerti, mata mereka tertutup untuk bisa melihat bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, ada satu kalimat yang penting di sini, yaitu anak manusia. Anak manusia ini untuk orang Yahudi, setiap kali mereka mendengar ada ungkapan anak manusia, itu akan selalu merujuk kepada nubuatan yang diberikan oleh Daniel, ya, bahwa anak manusia akan lahir, yaitu Mesias. Jadi ketika Yesus berkata, aku adalah anak manusia berkuasa mengampuni dosa, itu mereka berpikir bahwa, wah, Yesus sebenarnya menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Tapi mereka tidak percaya, mereka tidak mau menerima, sehingga hati mereka menjadi semakin benci kepada Yesus. Namun saudara perhatikan di sini, Tuhan Yesus berkata di ayat yang kelima ya, manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah ya, dan berjalanlah. Tentu kalau kita melihat ayat yang kelima dan ayat yang keenam itu ya, di ayat yang ke-6 dikatakan begini, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Memang lebih mudah untuk mengatakan bangunlah, atau dalam bahasa sederhana, lebih mudah menyembuhkan sakit lumpuhnya daripada mengampuni dosa. Kenapa? Karena kesembuhan, ya, anak ini pergi ke tabib. Untuk orang di masa itu, ya, mereka bisa pergi ke tempat-tempat yang lain, tempat pengobatan, dan ada kemungkinan anak ini bisa sembuh. Tapi untuk mengampuni dosa, itu hanya melalui karya salib. Dan kabar baiknya bagi kita adalah Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada dosa yang tidak mampu untuk ditebus oleh darah Yesus. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu ketika kita merenungkan kisah ini, Tuhan Yesus menekankan bahwa pengampunan dosa itu sangat penting dan dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesalahan atau hal yang mungkin buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu. Mungkin kita pernah jatuh, kita pernah ada di situasi di mana kita ini merasa sangat kotor, ya, dan sepertinya dosa kita tidak dapat diampuni. Saya pernah melihat beberapa orang melakukan menulis status mereka di sosial media, story mereka di sosial media, mereka post ya, unforgiven, atau tidak dapat diampuni. Jadi saya mau kasih tahu buat kita semua, selama kita masih tinggal di dunia, selama masih ada hari esok, matahari masih bersinar, firman Tuhan berkata, dia setia dan adil. Dia mengampuni setiap dosa yang kita akui di hadapannya. Oleh sebab itu saudara, mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayakan masa lalu kita kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak mampu Yesus selesaikan. Dialah anak manusia, dialah sang Mesias, dialah sang juru selamat yang berkuasa mengampuni dosa. Seperti yang kemarin kita sama-sama renungkan. Pengampunan dosa yang membuat kita berpengharapan akan hari esok yang lebih baik. Di tengah segala keadaan yang buruk hari ini, di tengah segala kesulitan dan sakit penyakit yang mungkin sedang kita alami hari ini, pengampunan dosa memberikan kepada kita pengharapan untuk hari esok yang lebih baik.
Puji Tuhan. Saudara, mari tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Allah mengampuni dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Darahnya sempurna untuk menebus setiap dosa kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh bangun dan kami boleh menikmati hari yang baru. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa tidak ada dosa yang tidak mampu Engkau ampuni. Mungkin kami merasa jijik dengan masa lalu kami, tapi biarlah oleh anugerah-Mu Allah Roh Kudus berkarya di dalam hati kami, mengingatkan kami bahwa tidak ada dosa yang terlalu berat, terlalu besar untuk Engkau ampuni. Dan biarlah kami boleh dikuatkan melalui renungan ini Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami di pertengahan minggu ini. Biarlah kasih setiamu terus mengalir berkarya dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan keluargaku, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.